Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nikade Aminilutama dengan NIM 192231063 dan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari review jurnal saya mengenai topik dari food record. Nah, di sini terkait jurnal yang saya review itu berjudul Comparison between two different dietary intake methods, yakni 7-day dietary weight record and 24-hour dietary recall, and duplicate diet method result with reference nutrient intake atau RNI, di mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan dua metode penilaian asupan makanan, yaitu 7 days weight record dan juga 24-hour dietary recall, serta melihat hasilnya terhadap acuan reference nutrient intake atau RNI. Selain itu, penelitian ini juga menambahkan metode duplicate diet pada salah satu subjek di mana makanan yang dikonsumsi akan dibuat duplikat lalu dianalisis di laboratorium untuk menganalisis energi, protein, serta lemaknya. Selanjutnya adalah terkait dari metode penelitian ini sendiri, di mana penelitian ini melibatkan 16 orang sehat yang terdiri dari 9 perempuan dan juga 7 laki-laki, di mana dalam metode 7 days weight record, peserta akan diminta untuk menimbang semua makanan dan juga minuman yang mereka konsumsi selama 7 hari dengan timbangan digital yang disediakan. Sedangkan pada metode 24 hour dietary recall, akan dilakukan melalui wawancara mengenai konsumsi makanan selama 24 jam terakhir. Nah, kemudian untuk duplicate diet, sampel makanan yang dianalisis menggunakan metode Kedal untuk protein, bom kalorimeter untuk energi, dan juga Sockstack untuk lemak. Baik, selanjutnya terdapat hasil dari penelitian tersebut, di mana hasil penelitian itu ternyata menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara 7 days weight record dengan 24 hour dietary recall untuk nutrien protein, karbohidrat, serat, dan juga zat besi. Namun, tidak ditemukan korelasi yang signifikan untuk energi, lemak, dan juga kalsium. Selain itu, hasil dari duplicate diet yang dilakukan pada salah satu subjek itu menunjukkan bahwa asupan energi, protein, serta lemak yang dihitung itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan RNI. Nah, maka dari itu, dari temuan ini, penelitian itu menyimpulkan bahwa meskipun tidak ada metode yang sempurna, 7 days weight record tetap dianggap sebagai metode yang paling akurat untuk menilai asupan makan. Selanjutnya adalah kelebihan dan juga kekurangan dari metode dietary record ini, di mana kelebihannya sendiri itu adalah 7 days weight record ini relatif akurat karena melibatkan penimbangan langsung sehingga dapat mencerminkan asupan real yang lebih baik daripada 24 hour recall, di mana periode pencatatan yang panjang yakni selama 7 hari itu juga membantu menangkap variasi asupan harian. Namun terdapat beberapa kekurangan yang cukup banyak, di mana salah satunya adalah responden yang sering merasa terbebani karena harus menimbang makanan setiap saat. Bahkan beberapa responden itu juga melaporkan kesulitan saat sedang terburu-buru atau sedang makan di luar rumah. Nah, selain itu, database aplikasi yang digunakan dalam analisis, yakni database Diet Plan 7 Trial Version, itu tidak lengkap sehingga beberapa makanan itu harus diganti dengan makanan substitusi yang tentunya dapat menyebabkan kesalahan dari estimasi nilai gizi. Kemudian, permasalahan selanjutnya adalah variasi harian untuk beberapa nutrien tertentu itu juga menjadi masalah, sehingga meskipun memang sudah dilakukan pencatatan selama 7 hari, asupan habitual itu belum tentu tergambarkan. Nah, adapun di sini dianalisis beberapa sumber kesalahan dari penggunaan metode 7 days weight record, di mana salah satunya adalah saat peserta itu mengalami kesulitan menimbang makanan saat sedang terburu-buru atau saat sedang berada di luar rumah, sehingga kondisi ini dapat menyebabkan data asupan menjadi tidak lengkap ataupun tidak akurat karena sebagian makanan itu tidak ditimbang dengan benar. Sehingga untuk cara mengatasinya, peneliti atau tenaga gizi itu dapat memberikan alternatif pencatatan cepat, seperti misalnya menggunakan foto makanan dengan ponsel atau mencatat secara perkiraan sementara lalu menimbang ulang makanan yang serupa di rumah untuk memperkirakan porsinya. Kemudian untuk kesalahan yang kedua itu adalah terdapat masalah dengan keterbatasan database pada aplikasi Diet Plan 7 yang digunakan, di mana memang untuk beberapa makanan ataupun beberapa resep itu tidak tersedia sehingga beberapa peneliti itu harus mengganti dengan makanan substitusi, di mana substitusi ini tentunya berisiko untuk menghasilkan bias terutama bila kandungan gizi makanan pengganti itu berbeda dengan makanan yang asli, di mana solusi untuk hal ini adalah dengan mengembangkan database lokal yang lebih komprehensif khususnya untuk makanan tradisional atau resep-resep khas daerah.
Kemudian, permasalahan yang ketiga adalah penelitian ini juga menyoroti terkait variabilitas asupan nutrien harian, di mana beberapa nutrien seperti lemak atau kalsium itu cenderung akan fluktuatif dari hari ke hari, sehingga meskipun pencatatan ini sudah dilakukan 7 hari, hasilnya itu belum tentu merepresentasikan asupan jangka panjang atau usual intake, di mana cara mengatasi hal ini adalah salah satunya dengan memperpanjang periode pencatatan pada nutrien yang sangat bervariasi atau dengan mengombinasikan metode, misalnya menggunakan 7 days wake record sebagai acuan, lalu menambahkan metode 24 hour recall yang berulang atau dengan food frequency questionnaire ataupun FFQ untuk menangkap pola makan yang jangka panjang. Nah, secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa 7 days wake record ini lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan metode 24 hour recall untuk menilai asupan protein dan juga karbohidrat, tetapi masih memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan sampel yang lebih besar, menggunakan database makanan lokal yang lebih lengkap, dan jika memungkinkan, dalam praktiknya kombinasi metode wake record dengan 24 hour recall berulang ataupun dengan FFQ itu dapat dipertimbangkan untuk memperoleh gambaran asupan jangka panjang sekaligus tetap memiliki data yang akurat. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pencatatan digital ataupun foto makanan juga dapat membantu mengurangi beban responden setelah meminimalkan kesalahan pencatatan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.